Hai guys, balik lagi di Blonde Kovala. Hari ini gue pengen bikin video dengan bahasa Indonesia. Biasanya gue pakai bahasa Inggris dan bahasa Turki, bahasa asing yang sedang gue pelajari sekarang. Tapi kali ini gue pengen pakai bahasa Indonesia aja. Dan pengen nge-share sedikit experience atau pengalaman gue ketemu dan kenalan dengan teman-teman gue orang Turki. Sebenarnya sih ini hal yang normal ya, karena di zaman sekarang kita udah online, jadi gampang bertemu dan berkenalan dengan orang asing, nggak kayak zaman-zaman dulu. Eh, gue ini udah setahun belajar bahasa Turki. Awalnya itu bermula dari ada satu orang Turki yang tiba-tiba nyapa gue di sosial media. Tulisannya meraba. Kalau bahasa Indonesia gue bacanya meraba karena nggak ada haknya kan, harusnya merhaba. Tapi dia bilang meraba. Nah gue langsung tersinggung. Maksudnya apa nih meraba meraba gitu kan? Pas gue lihat sosial media akunnya dia, ternyata orang Turki, dan ternyata gue cari apa tuh arti meraba, ternyata hello. Oh, maksudnya dia mau ngomong dengan gue, tapi karena dia nggak bisa pakai bahasa Inggris, jadi dia pakai bahasa Turki, dan gue pun waktu itu belum pakai bahasa Turki, gue belum ngerti sama sekali bahasa Turki itu yang bahasa kayak gimana sih. Ternyata wow, agak susah gitu kan. Anyway, sejak itu rasa penasaran gue itu jadi benar-benar besar tentang budaya Turki, tentang bahasanya, tentang orang-orangnya. Dan setahun ini gue kenalan dengan banyak sekali orang Turki, nggak cewek, nggak cowok, dan gue belajar dari mereka. Mereka sabar ngajarin gue bahasanya mereka mengkoreksi kesalahan-kesalahan gue. Eh, gue dibantu banyak, banyak yang sering ngirim-ngirim video atau ngirim-ngirim foto tentang Turki, dan gue bisa berteman sampai setahun belakangan ini. Eh, jadi ada beberapa cara. Yang pertama, gue niatin dulu, gue pengen ketemu nih sama orang Turki. Mau bisa, mau enggak gue bahasanya, itu urusan belakangan. Yang penting gue harus ketemu dulu nih sama orang Turki. Dan waktu itu niat gue adalah ketemu sama orang Turki yang belum dapat pengaruh dari budaya lain. Maksudnya, ya sebagai contoh, orang Turki yang di Indonesia. Jadi gue pengen benar-benar murni, ini orang Turki dan masih ada di sana. Plus akhir-akhir ini kan pandemi ya, jadi susah juga buat ketemu orang Turki di Indonesia gitu. Jadi online lebih mudah. Dan waktu itu setahun yang lalu gue berawalnya tuh dari oke, gimana caranya nyari orang Turki? Dari mana caranya gue nyari orang Turki? Gue pikir, oh ya udah deh, gue install aja aplikasi. Salahnya waktu itu gue nginstall aplikasi Kencan. Padahal tujuan gue untuk berteman, untuk belajar. Nah, di situ. Plus dari aplikasi Kencan itu, gue akhirnya berujung punya pengalaman buruk yang sebenarnya nggak harus gue ceritain juga. Cuman pengalaman gue emang nggak enak sih. Nggak cuman aplikasi Kencan yang itu sih, cuman semua aplikasi Kencan kayaknya nggak ngasih gue pengalaman bagus. Well, anyway, itu another topic. Yang pasti akhirnya gue nyerah di situ. Gue coba lagi install pertukaran bahasa. Wah, nih kayaknya gue banget. Gue suka belajar bahasa, gue suka berteman, gue suka nyari pengalaman baru. Akhirnya gue install, dan di situ gue ketemu banyak sekali orang Turki yang sama-sama punya tujuan yang sama sama gue, pengen belajar, pengen ngerti budaya lain, pengen kenalan sama orang baru. Di situ gue cocok. Nah, karena gue juga orangnya suka mengobservasi suatu budaya atau suatu negara atau suatu bangsa gitu ya, senang aja gitu ngelihat. Gue bukan observer profesional, cuman gue senang aja. Oh, kalau orang dulu kan gue belajar bahasa Jepang. Kalau orang Jepang tuh orangnya begini ya gitu. Nah, sekarang gue belajar bahasa bangsa Turki gitu. Oh, orang Turki tuh orangnya begini ya gitu. Dan ini kelihatan dari cara mereka bicara atau berpendapat saat kita ngobrol. Kelihatan juga saat mereka sharing pengalaman mereka, saat mereka ngeliatin dalam sosial media mereka, ini loh gue lagi di sini loh, gue lagi ngelakuin ini loh gitu. Dan itu menarik banget, dan banyak sekali hal-hal menarik yang gue temuin yang bisa gue lihat dari lifestyle mereka. Dan maksudnya
bisa kelihatan juga orangnya, oh orang kayak gini toh gitu. Awalnya gue kaget berteman sama orang Turki karena mereka straightforward kan, mereka straightforward banget. Jadi orangnya tuh ngomongnya ya apa adanya, to the point. Ya gitu deh, beda banget sama orang Indonesia ya kalau menurut gue gitu. Dan eh, perempuan-perempuannya itu dan laki-lakinya mereka sama-sama punya confidence yang tinggi. Gue pernah juga ngebahas ini di video gue sebelumnya. Jadi confidence mereka itu sangat tinggi gitu dari ngomong. Dan mereka menurut gue pekerja keras. Pokoknya ini semua udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang ini tren yang lagi gue lihat itu di Indonesia atau dari perempuan-perempuan Indonesia, mereka cukup tertarik dengan laki-laki Turki. Pertama mungkin karena ada kesamaan apa ya, nilai dan budaya atau sedikit agama gitu ya. Jadinya mereka tertarik untuk punya pasangan atau menuju ke pernikahan dengan orang Turki. Cuman dari pengalaman gue ada sih, banyak sih orang yang berhasil, maksudnya sekarang aja banyak youtuber yang dia punya pasangan orang Turki juga banyak, dan gue juga nonton, dan itu kayak seru banget ya punya pasangan yang beda budaya sama kita gitu. Nah, cuman dari pengalaman gue nggak semuanya jelek sih, cuman gue bisa tarik apa ya, kayak semacam tarik kesimpulan walaupun nggak bisa generalisasikan, nggak bisa dijadiin pendapat umum kalau orang Turki itu semuanya begitu, nggak, salah. Jadi ini karena ini ya kebetulan mungkin gue ketemunya sama orang-orang yang tertentu yang bersikap tertentu gitu loh, jadinya mungkin pengalaman gue jadinya begitu. Jadi kalau untuk perempuan-perempuannya, teman-teman gue yang perempuan biasanya orangnya berani dalam berpendapat, mereka punya suara, itu yang gue bilang, mereka punya percaya diri yang tinggi. Nah kalau yang laki-lakinya, mereka itu kebanyakan di awal itu mereka manis, baik, maksudnya baik dalam artian mereka orang yang cukup terbuka kok gitu. Dan tapi kadang yang suka bikin kaget kayak pertama-tama mereka tiba-tiba ngomongin, kadang ya mereka ngomongin kamu udah married belum gitu, ngomongin pernikahan gitu langsung berat gitu. Ya lucunya nggak di dating application, nggak di exchange language application tuh sama. Dan kalau misalnya kita sebagai perempuan punya pengharapan tertentu gitu kan, tiba-tiba udah ditanya begitu di awal kan jadinya salah salah kaprah gitu. Tapi memang mereka ya biasa biasa nanya kayak gitu, kamu udah menikah belum gitu kan. Jadi maksudnya jangan langsung diambil, ada apa nih dia mau nikahnya sama gue gitu. Enggak juga, emang pertanyaan mereka umumnya begitu. Dan lucunya kalau sama orang Turki nih biasanya ada yang kita berteman sampai lama, ada juga yang misalnya kita udah follow-followan akun sosmed juga ada, tiba-tiba dia tiba-tiba ngilang, tiba-tiba unfollow. Jadi orang-orang itu cepat unfollow sosmed kalau misalnya mungkin menurut mereka udah nggak buat mereka udah nggak bahasa yang enak ya, pokoknya intinya mereka itu cepat sekali untuk follow unfollow deh. Jadi kita, kalau gue ya, kalau sama sesama orang Indonesia kan, kita berteman nih sekian lama gitu, kalau unfollow pasti juga ada reasonnya gitu. Kalau ini enggak, kadang-kadang mereka ngilang aja gitu, unfollow tiba-tiba, padahal kitanya pengen berteman tapi mereka tiba-tiba ngilang gitu kan. Nanti deh coba gue bikin lagi video khusus tentang ini, tentang berteman dengan orang Turki. Cuman intinya kalau kita mau belajar bahasa, biasanya kalau gue mau belajar bahasa itu caranya gimana? Caranya gue mesti ketemu dulu sama orang yang asli. Maksudnya asli yang bicara bahasa native, bahasa yang mereka sendiri. Walaupun gue nggak bisa ngomong, walaupun gue nggak bisa bikin kalimat, walaupun gimana, yang penting ngomong aja dulu, ketemu aja dulu gitu. Abis ketemu kan udah ya, kita ngerti-ngerti. Pernah sekali gue video call sama orang Turki, dia nggak bisa bahasa Inggris, gue nggak bisa bahasa Turki, sama sekali gue belum bisa bahasa Turki. Alah, tiba-tiba kita cuma ketawa dong. What?
Malu deh. Oke, sampai ketemu lagi. Nanti gue bikin video lagi.